Halo semua, jumpa lagi bersama Mama Ayu di acara Day Talk, podcast Yayasan Taman Permata Hati edisi ke-7. Kali ini Mama Ayu akan ngobrol bareng sama anak kecil dulu ya. Dulu pasti kecil dia, sekarang udah gede. Dia banyak menginspirasi Mama Ayu di sini di yayasan. Kita lihat siapa dia. Yo, hai guys. Kembali lagi bersama saya. Asik, kembali lagi dong. Udah berasa kayak host di Daytop. Oke, hai guys. Kenalkan, nama saya Gungde, anak dari Mama Ayu. Nah ini dia nih, dia tuh udah membalap Mama Ayu aja nih, rebutan nih ngomong nih. Gini loh, Mama Ayu akan ngobrol bareng sama Gongde dan Gongde akan Mama Ayu jadikan co-host-nya Mama Ayu. Jadi biar nggak bosen lihat Mama Ayu, Gongde nanti akan menjadi host di sini dan akan ngobrol bareng sama anak-anak di sini, teman-temannya Gongde. Jadi lebih rileks gitu loh, nggak ada Mama Ayu di sini kadang-kadang ya. Jadi gini ya, Mama Ayu itu sama Gongde growing up-nya banyak banget. Dari kecil itu Gongde itu selalu deket sama Mama Ayu. Dan di underline gitu Mama Ayu tuh single parent ya. Jadi Gongde sama Mama Ayu dari baby sampai dia berumur 9 tahun ya Wi ya? 9 ya 9. 9. Jadi itu growing up-nya itu Gongde bagus sekali, dia di sekolah jadi pinter gitu apa namanya, selama Mama Ayu didik dia itu dia selalu jadi ranking di kelas gitulah. Jadi di umur 9 tahun itu Mama Ayu memutuskan untuk pergi ninggalin Gongde untuk kerja keluar. Ya Mama Ayu kira dia itu akan survive, akan menjadi anak yang hebat. Tapi ternyata setelah ditinggal di umur 9 tahun itu kita sempat berpisah selama kurang lebih 4 tahun ya Wi ya. Iya, 4. 4 tahun kita berpisah karena Mama Ayu harus kerja di luar. Jadi kesimpulannya dia itu drop banget di sekolah, nggak lagi menjadi sang juara dan akhirnya Mama Ayu balik ke Bali tahun 2012-an lah ya. Ketika dia itu berumur 12 tahun dan ujian di kelas 6 semester 2. Jadi Mama Ayu harus balik ke sini, harus dampingin Gongde belajar. Jadinya pas balik ke Bali, Mama Ayu nggak punya kerjaan, jadilah Mama Ayu guru bahasa Inggris awalnya. Akhirnya ketemu sama Pak Kade dan Pak Kade bilang, "Ayu mau nggak manage yayasan yatim piatu?" Jadi pada waktu itu Mama Ayu kebingungan, ini manage apa ya? Mama Ayu itu kan background-nya itu orang perhotelan, jadi agak-agak bingung juga. Akhirnya ke sini diajak sama Pak Kade ngelihat situasi di yayasan dan tugas terpenting Mama Ayu itu adalah membuat program di sini. Nah kebetulan Gongde itu juga Mama Ayu ikutkan di sini karena Mama Ayu harus take care Gongde selama dia sekolah atau nggak belajar di sini gitu. Jadi Mama Ayu yang handle dia semuanya. Nah kebetulan Gongde itu sudah agak kacau balau di pelajaran di sekolah ya. Konsep belajarnya itu sudah agak-agak kacau. Jadi di sini Mama Ayu simpulkan kenapa kita maksain dia ke sains nggak bisa. Akhirnya Mama Ayu nanya ke Gongde, Gongde pengennya jadi apa sih gitu. Akhirnya dia interestingnya itu ke musik. Nah di sanalah di awal pertama kita itu create band di yayasan tahun 2014. Benar nggak Wi? Ya, benar, 2014. Nah dari musik itu juga belajar bahasa Inggris. Jadi Gongde harus pintar bahasa Inggris dan anak-anak di sini juga harus pintar bahasa Inggris. Jadi itulah inspirasi Mama Ayu. Semua kegiatan yang ada di yayasan ini terinspirasi oleh Gongde dan podcast ini pun Mama Ayu terinspirasi dari dia. Dia tuh suka sekali nonton podcast sampai-sampai yang diidolakan itu
suaranya sama setiap hari sama kayak gitu. Coba Wi, bisa nggak, masih inget nggak siapa tuh orangnya tuh? Jadi buat ya someday ataupun kapanpun misal jadi, bisa berharap si Om Deddy, kalau enggak Korigor, kalau enggak dari Seruput Nendang itu, dan masih banyak lagi sih podcast-podcast yang tak tonton atau Volix. Jadi itu benar-benar menginspirasi Gongde, terutama di apa namanya, di keseharian. Habis itu dari podcast gimana cara ngomong, kalau ngomong sih kayak Korigor sih kayak "skuy" kayak gitu sih, kayak santuy gitu tuh. Jadi masih banyak sih yang kayak, apa namanya, pelajaran-pelajaran yang nggak didapat dari teman-teman atau lingkungan di sini, Gongde dapat dari YouTube, gitu sih. Oke, heeh, dia tuh sangat menginspirasi ya, sampai rambutnya Mama Ayu kayak begini nih inspirasinya dari dia nih. Dia tuh suka lupa cukur rambut, jadinya Mama Ayu tuh ikut-ikutan kayak gini. Kalau Mama Ayu udah gondrong berarti dia udah gondrong gitu maksudnya ya. Jadi banyak yang menginspirasi, Gongde itu banyak sekali menginspirasi di yayasan ini. Awalnya awalnya Gongde itu suka musik-musik aja, nggak suka nari gitu ya. Dia Mhm. diem aja di office gitu, nggak mau nari gitu. Tapi karena pengaruhnya teman-teman di sini juga bisa nari gitu ya nih, ya ya, Iya benar. semua kegiatan di sini jadi diikutin sama Gongde. Coba deh, coba apa namanya, apa aja sih yang diikutin di sini Wi, selama di sini, apa sih manfaatnya di sini Wi? Terus, perkenalan dulu lah biar lebih Oh, lebih perkenalan. heeh, lebih lebih deket sama teman-teman di rumah sana. Oke, jadi, hai guys. Jadi kalau yang belum tahu saya, perkenalkan nama saya Gung Linarayana, biasa dipanggil Gungde atau enggak Bim Bim. Jadi di sini saya adalah salah satu anak yayasan di Taman Torontahati, berumur 20 tahun. Sekarang saya, salah satu mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Denpasar, yaitu IPB Internasional. Sekarang saya semester 5 dengan jurusan manajemen perhotelan. Jadi saya langsung aja jawab pertanyaan dari Mama Ayu, kegiatan. Untuk kegiatan sih banyak, di sini saya hampir ikut semua kegiatan, contohnya seperti bahasa Inggris, menari, olahraga di sini seperti renang, taekwondo, kadang-kadang saya juga ngadain futsal untuk anak-anak yayasan, habis itu musik terutama, musik hampir semua saya ikutin, kecuali ya ada beberapa yang enggak karena saya khususkan atau Mama Ayu khususkan untuk anak-anak yang, baru-baru belajar. Jadi di sini saya ikut band, ada angklung, sini saya ikut angklung senior, habis itu dulu ada ambar orkestra, habis itu ada ambar gender di sini. Jadi ya hampir semua sih tak ikutin di yayasan. Lalu juga sih bahasa, kayak misalkan dulu ada yang terutama sih bahasa Inggris, habis bahasa Inggris ada Jerman ya? Bahasa Prancis. Jerman, habis itu bahasa Perancis pernah, dan, Cina sih. Udah itu aja sih Mhm. kegiatan. Oke, Gongdi juga sering Mama suruh handle untuk acara-acara besar di sini ya, misalnya anniversary, yayasan untuk menjadi Mhm. ketua ya. Iya bener sih. Heeh, ya jadi, Gongdi itu banyak sekali menginspirasi teman-temannya di sini, nge-lead teman-temannya di sini juga. Jadi banyaklah yang, dibantu sama Gongdi di sini. Jadi kita kita di sini sangatlah teamwork ya gitu. Jadi dia juga suka masakin anak-anak di yayasan, pagi-pagi kalau nggak kuliah. Terus dia juga suka, sharing, eee, pengalaman gitu sama adik-adiknya Mhm. di sini ya. Sekarang Gongde juga jadi coach English di sini ya, buat adik-adiknya. Kadang-kadang juga dia dia tuh adalah salah satu bukan salah satu, jadi Teruna Bagus IPB ya, Iya, STPBI STPBI sih, karena dulu masih 2019 ya, STP heeh, mhm. 2019. Jadi Teruna Bagusnya, jadi pengalaman di sana juga di-sharing sama Gongde sama adik-adiknya di sini, juga ikut, pernah, ikut di Teruna-Teruni Denpasar ya, Denpasar eee, pernah, tapi ya tapi gagal di gagal, sana, terus di Jegek nyoba ke Bagus, Jogja Gianyar. sampai 10 besar gitu ya. Iya, Jadi di sana banyak sekali Gongdi dapat ilmu, eee, seperti ilmu, apa ya, public speaking public sih kebanyakan speaking, ya, mhm, kayak relasi lebih banyak ke apa namanya, pageant-pageant, habis itu ke orang-orang yang penting lah contohnya di Jogja Bagus Gianyar kan,
pentingnya di pemerintah kita dekat sama orang-orang yang ada kerja di pemerintah. Kalau di kampus kita lebih dekat ke dosen. Jadi kayak gampang sih, nyari sesuatu itu gampang di suatu tempat kalau kita punya relasi yang banyak. Iya, ya itu banyak sekali pengalaman-pengalamannya Gungde, dia sharing di sini di yayasan sama adik-adiknya. Dan, Gongde yang lain itu apa sih yang Gongde dapat di sini pelajari sebagai, orang yang notabene Gongde itu, nggak growing up sama ayah ya, sama Aji nggak growing up sama-sama. Cuma, jadinya Gongde itu memposisikan Gongde itu tahulah gimana rasanya menjadi anak yatim gitu ya, Nde, ya. Eee, Gimana sih perasaannya Gongde menilai teman-teman di sini? Oke, jadi kalau menurut Gongde sih ya, perbedaan antara masih ada dan, sudah kita nggak bisa lihat ataupun kita telepon atau kita chat WA aja, itu otomatis pasti beda banget ya. Tapi di sini Gongde belajar, apa namanya, meskipun mereka nggak punya ayah ataupun ibu, mereka tetap survive untuk, bisa lebih daripada orang lain. Jadi di sini Gongde memetik sesuatu. Jadi di antara anak-anak yayasan nih Gongde kan, lumayan, udah gede lah di sini SMP ya? SD udah SD SD kelas udah 6. di sini, terus Gongde juga growing dengan anak-anak yang lumayan hebat. Jadi nanti mungkin di podcast selanjutnya akan ada anak-anak hebat itu. Jadi dari sana Gongde melihat motivasi mereka belajar. Jadi kayak misalkan bahasa Inggris, mereka bisa lebih daripada Gongde. Jadi itu akan memotivasi Gongde, untuk lebih daripada mereka. Nah, sedangkan dari mereka juga sama seperti itu. Mereka merasa kurang dari Gongde, jadi mereka memotivasi diri mereka, untuk lebih daripada Gongde. Jadi kayak saling memotivasi lah, tapi, kita nggak ada yang bilang gitu loh. Jadi kayak, pokoknya aku harus bisa, kayak gitu loh. Jadi mereka, rasa survive-nya itu ada untuk bisa dilihat oleh dunia. Jadi itu hal yang paling Gongde, senengin dan dapat sampai sekarang sih. Ya artinya bersaing sehat gitulah ya Wi ya di Iya, sini ya, bersaing sehat bersaing sih di sini. sehat. Eee, Saling memotivasi ya satu sama lain itu. Jadi seneng banget Mama Hayu di sini juga sama anak-anak di sini, Gongde juga growing up di sini. Kayaknya Gongde ya lebih bersyukur ya gitu ya, ada mama, Betul betul. ada Aji masih ada gitu, cuma ya, kita berpisah aja, Mhm. eee, tempat gitu, tapi masih bisa dihubungin. Kalau kalau mereka kan udah nggak bisa Iya, betul. dihubungin lagi karena udah di sana, udah di surga gitu. Jadi pernah Mama Ayu dengar ceritanya dia waktu kecil mungkin dia udah lupa ya, udah masih SD gitu. Suatu hari itu dia bilang seperti ini, eee, temennya yang memang yatim piatu datang ke yayasan, habis itu di yayasan itu dia kelaparan banget. "Aduh, aku mau makan." Nah dia nanya, "Kamu kok kayak kelaparan gitu sih, emangnya kamu nggak makan apa di sekolah, nggak bekelan apa di sekolah?" Nggak bawa bekal, nggak dikasih bekal, nggak ada yang ngasih bekal gitu. Jadi, dia nggak pada saat istirahat di sekolah itu dia nggak makan gitu ya, ya. Iya, benar benar, Nah, Gongdae Ingat itu ingat. masih bisa masih bisalah, masih ada yang ngasih bekal dia, jadi dia bersyukur sekali. Ya rasa syukur itu memang luar biasa di sini ya, Nih ya. Iya, benar, Kita masih bersyukur bisa bisa ada bekal Mah, gitu. Jadi, bersyukur punya mama masih gitu, bersyukur masih banyaklah gitu bersyukurnya heeh, ya Wi ya bersyukurnya di banyak sih di sini sini. gitu. Jadi, waktu itu tuh dia itu belajar sendiri di sini, belajar tahu sendiri, belajar bersyukur itu tahu sendiri. Benar Kayaknya benar. kalau nggak langsung ngelihat keadaan seperti itu mungkin dia tidak mengerti. Di Mama Ayu nggak pernah ngajarin, "Wigong harus gini 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 loh," gitu, nggak pernah. Jadi dia tuh ngelihat langsung keadaan di sini bagaimana teman-temannya dan dia itu sangat bersyukur. Jadi yang di luar sana yang masih ada ayah, yang masih ada ibunya tolong sayangin mereka, Betul, betul eee, banget, guys. apa namanya, family time gitu ya, ya. Bener, family time. Biar nggak lost gitu ya, nanti kehilangan itu udah nggak bisa balik lagi gitu. Betul Jadi, betul. anak-anak di sini pun suatu hari nanti kalau dia punya keluarga, dia akan bercita-cita membahagiakan anak-anaknya gitu ya, Wi, ya, biar Pasti. nggak lost, orang tua itu karena
Karena Mama Ayu bisa sharing di sini pengalaman pribadi, anak-anak itu tidak semuanya memang dia perlu uang dan kekayaan itu perlu, tapi kasih sayang, setengah jam aja bisa ngajarin anak-anaknya, suatu pelajaran apapun itu, bercerita kek, membacakan buku kek gitu, selama setengah jam itu sangat berarti sekali buat anak-anak yang masih growing itu, masih perlu pertumbuhan bareng sama orang tua. Jadi jangan sampai kita nanti udah tua menyesal, nggak bisa close sama anak-anak, nggak bisa deket sama anak-anak. Jadi kayak kayak dia itu, antara anak sama orang tua. Saya orang tua loh, saya ini anak. Kalau Mama Ayu sama Gongde, terus terang kita itu kayak temen juga ya Wi ya, Iya, bener. kayak saudara juga ya. Kayak anak juga iya Iya. gitu. Jadi deket banget, kita sama Gongde. Sama anak-anak yang lain pun seperti itu di sini. Jadi kalau mereka punya masalah, punya, unek-unek mereka biasanya cerita-cerita ke temennya, ke Mama Ayu, seperti itu. Ya. Oke guys, balik lagi. Jadi di sini Gongde, hal pertama yang ingin Gongde create adalah band. Jadi, di sini Gongde adalah salah satu, apa sih namanya, apa sih, salah satu orang yang dari akar sih. Pionir pionir Ya, pionir ya, pionir pionir ya. band sama yang lain juga. Jadi di sini Gongde menekankan, kan dulu Gongde ikut, apa namanya, kompetisi banyak. Nah, dari sana Gongde belajar banyak hal yang di mana, dari mulai percaya diri, rasa ingin menang, rasa, apa namanya, rasa tidak ingin kalah itu benar-benar besar di Ambar Band. By the way nama band di yayasan adalah di Ambar Band. Jadi di sini, Gongde menekankan ke teman-teman, kita harus, apa namanya, membuat kesan yang kuat kepada musuh-musuh supaya mereka merasa takut sebelum mereka bertanding. Jadi di sini Ambar Band sudah lumayan besar namanya ya di lomba-lomba, jadi banyak sekali penghargaan-penghargaan. Dari sana sih Gongde belajar bahwa nggak selamanya orang yang, apa namanya, punya uang dan bisa les, eee, bisa les ataupun mereka bisa beli alat musik apapun, itu nggak selamanya mereka akan jadi juara. Jadi yang di sini masih, apa namanya, masih, berkecukupan lah. Dulu masih efeknya masih kodok, masih kecil lah, alat-alat masih minjem kadang-kadang. Tapi kita masih bisa membuktikan bahwa, anak yayasan, terutama yatim piatu itu masih bisa, apa namanya, terlihat lah bahwa ini loh kita dan kita juara, itu sih. Jadi kayak suatu hal yang nggak Gongde nyangka, jadi bisa kenyataan gitu loh. Awal dari cuman hobi dan kita bisa menunjukkan. Oke. Iya sih, cuma Mama Ayu itu kalau diceritain dari nol, itu adalah suatu kegiatan baru yang ada di yayasan yang Mama Ayu create di sini sama anak-anak, karena anak-anak itu, semua di sini memiliki bakat dan kalau bakat itu diasah dengan baik akan menjadi suatu, hal yang luar biasa. Jadi Ambar Band itu dibentuk tahun 2014 dan susah payah Mama Ayu itu membentuk mereka agar mereka itu utuh sampai sekarang. Kan banyak tuh grup band yang bubar di tengah jalan baru berapa tahun, tapi ini udah bertahun-tahun dari 2014 sampai sekarang berapa tahun tuh Wi? 7 tahun, 7. 7 tahunan, jadi 7. memang sih pernah bubar kayak gitu tuh, ya Mama Ayu bilang aja seperti ini, "Aduh malu loh sama Guns N' Roses sama Metallica, mereka bertahun-tahun masih utuh loh, kalian itu band yang kayak stick gitu aja, udah bubaran diketawain nanti sama mereka." Akhirnya mereka ngerti, akhirnya utuh lagi sampai sekarang pun masih main. Jadi, banyak pengalaman yang mereka dapatkan dari lomba-lomba, manggung-manggung di mana-mana gitu ya. Betul. Heeh, banyak lagi kegiatan yang memang, membikin mereka itu menjadi luar biasa. Nanti Gongde akan, mengundang teman-temannya di sini kalau Mama Ayu nggak bisa, nge-host. Jadi,
nanti seru-seruan sama Gongde juga sebagai co-hostnya Mama Ayu. Oke, hari ini kita cukup bincang-bincangnya sama Gongde. Makasih ya Gongde Yo, thank you, sudah man. sharing. Mudah-mudahan yang di rumah sana bisa terinspirasi sama Mama Ayu atau Gongde atau yang lain ya. Tetap di channelnya Yayasan Taman Permata Hati. Jangan lupa like, comment, subscribe dan sharing YouTube channel kami. Oke, see you, sampai jumpa. Bye Bye-bye, guys. bye.